Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ya pembelajaran untuk kelas Nahwiyah A, untuk kelas A. Nah, yang akan dipelajari pada Senin kali ini, nah itu adalah khobar mubtada lebih dari satu. Jadi ini khobarnya ya. Jadi kan dalam satu jumlah itu ada mubtada dan juga ada khobar mubtada. Nah, kalau jumlahnya jumlah ismiyah, itu ada mubtada dan juga ada khobar mubtada. Nah, untuk mubtada itu mesti satu. Jadi kalau untuk mubtada ya, mubtada itu mesti satu. Sedangkan untuk khobar mubtada itu boleh lebih dari satu untuk khobar mubtada itu. Jadi kalau mubtada mesti satu, harus satu. Kalau khobar mubtada boleh lebih dari satu. Artinya yang pokok kalau ada mubtada harus ada khobar mubtadanya. Tapi untuk khobar mubtada boleh satu, yang pokoknya boleh dua, boleh juga ya lebih dari dua, boleh nggak sih? Boleh. Khobar mubtada itu boleh lebih dari satu. Yang pokoknya satu. Setiap ada mubtada harus ada khobar mubtadanya. Karena kenapa? Karena mubtada itu adalah yang akan dijelaskan. Mubtada itu adalah yang dijelaskan, yang akan dijelaskan. Nah, tentu saja itu harus ada penjelasannya, harus ada yang menjelaskannya. Nah, yang menjelaskan itu boleh lebih dari satu. Yang dijelaskannya mesti satu, sedangkan yang menjelaskannya itu boleh lebih dari satu. Nah, contoh ya, contoh. Nah, contohnya Allah. Nah, Allah itu yang akan dijelaskan. Allah itu siapa? Nah, Allah itu pertama Maha mengetahui. Nah, itu penjelasan yang pertama. Kedua, Allah itu Maha bijaksana. Tuh, yaitu Allah. Dan penjelasannya, yang menjelaskannya itu dua, yaitu Allah Maha mengetahui yang pertama, yang kedua Maha bijaksana. Itu sama-sama menjelaskan tentang Allah. Jadi Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi dua keterangan itu menjelaskan tentang Allah. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, nah itu namanya ada mubtada, Allah itu mubtada, Maha mengetahui, nah khobar mubtada, Maha bijaksana juga khobar mubtada. Karena khobar mubtadanya ada dua, maka yang tadi, yang pertama itu disebut khobar mubtada awal, yang kedua khobar mubtada sani. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Coba kita lihat ke materinya ya. Nah, ini materinya khobar mubtada lebih dari satu. Nah, mubtada harus ada satu, sedangkan khobar mubtada boleh lebih dari satu. Karena mubtada itu yang diterangkan, sedangkan khobar mubtada itu yang menerangkan. Nah, di sini langsung dikasih contoh. Nah, contohnya itu huwas samiul basiru. Nah, ini contohnya huwas samiul basiru. Nah, di sini ada huwa. Nah, ada huwa ya. Ini huwa. Lalu ada kalimat as-sami'u. Ada juga kalimat al-basiru. Nah, itu. Huwa sami'ul basiru. Nah, di sini huwa itu kedudukannya jadi mubtada. Kenapa huwa jadi mubtada? Karena huwa itu adalah isim marfu di awal jumlah. Tahu dari mana huwa itu isim marfu? Karena huwa di sini adalah domir raf'in munfasil. Jadi domir raf'in munfasil. Karena domir raf'in munfasil ya tentu saja kedudukannya marfu, dan marfunya dia kan di pertama ya. Nah, maka dia itu jadi mubtada. Isim marfu di awal jumlah adalah mubtada. Nah, karena huwa ini adalah mubtada, nah maka dia butuh terhadap khobar mubtadanya, ya kan? Nah, ini huwa itu mubtada. Nah, ini huwa itu mubtada, maka dia butuh khobar mubtadanya. Dia itu siapa? Dia itu
apa? Nah, ini perlu penjelasannya, dia itu siapa? Nah, pertama dijelasannya adalah As-Sami'u. Nah, dia itu As-Sami'u. Yang kedua, dia juga adalah Al-Basiru. Nah, yang kedua, dia juga adalah Al-Basiru. Jadi yang pertama, huwa itu adalah As-Sami'u. Yang kedua, dia adalah Al-Basiru. Dia As-Sami'u maha mendengar, dia Al-Basiru maha melihat. Nah, karena dua-duanya menjelaskan tentang huwa, maka As-Sami'u jadi khobar mubtada, Al-Basiru juga jadi khobar mubtada. Karena ada dua khobar, maka As-Sami'u disebutnya khobar mubtada awal, sedangkan Al-Basiru khobar mubtada sani. Karena As-Sami'u menjelaskan huwa, Al-Basiru juga menjelaskan huwa. Maka As-Sami'u dan Al-Basiru jadi khobar mubtada. As-Sami'u khobar mubtada awal, Al-Basiru juga khobar mubtada sani. Nah, ini dituliskan ya. Khobar mubtada awal, khobar mubtada sani. Ini. Awal. Sani. Awalun. Itu sanin ya. Nah, itu terjemahnya. Dia Allah maha mendengar, maha melihat. Dia Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, ini kan dia Allah itu maha mendengar pertama, yang kedua maha melihat. Jadi ini Allah itu yang dijelaskan, dan yang menjelaskannya kata maha melihat juga maha mendengar. Nah, itu mubtadanya satu, khobar mubtadanya dua. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada kalimat wallahu alimun hakimun. Nah, itu contoh yang kedua. Nih, wallahu alimun hakimun. Ini waw ya, waw. Nah, wawnya ini disebutkan dulu huruf isti'naf. Kenapa? Karena dia berada di awal jumlah. Jadi sebutnya harfu isti'nafin. Nah, yang kedua ada kalimat Allahu. Ini. Ada kalimat Allahu. Nah, Allahu jadi apa? Allah itu jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena dia isi marfu di awal jumlah. Ciri marfunya dia pakai domah. Nah, ini di akhirnya ya. Maka dia jadi mubtadaun. Alimun. Nah, alimun jadi apa? Nah, karena isi marfu terletak setelah mubtada, maka dia jadi khobar mubtada. Nah, ini alimun. Nah, yang kedua ada hakimun. Nah, hakimun ini kan juga sama ya. Marfu juga. Cirinya dengan domah. Nah, menjelaskan tentang Allah tidak hakimunnya. Coba kita lihat dulu. Nah, Allah itu yang pertama alimun, maha mengetahui. Yang kedua Allah juga hakimun, maha bijaksana. Oh, berarti kalimat alimun menjelaskan tentang Allah. Kalimat hakimun juga menjelaskan tentang Allah. Gitu. Jadi di sini penjelasannya ada dua. Alimun, hakimun. Nah, oleh karena itu, maka alimun jadi khobar mubtada untuk Allah, hakimun juga jadi khobar mubtada untuk Allah. Maka di sini khobar mubtadanya ada dua. Itu kalimat alimun dan kalimat hakimun. Maka alimun disebut khobar mubtada awal, hakimun khobar mubtada sani. Kenapa? Karena alimun menjelaskan Allahu, hakimun juga menjelaskan Allahu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Oleh karena itu, di sini Allah mubtadaun, alimun khobar mubtada awal, hakimun khobar mubtada sanin. Karena alimun dan hakimun kedua-duanya menjelaskan tentang Allahu. Nah, di sini diartikan dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, itu mengenai mubtada harus satu, sedangkan khobar mubtada boleh lebih dari satu. Ya, yang pokok satu, tapi boleh lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga. Sebenarnya berapapun boleh, tapi biasanya nggak banyak-banyak juga gitu. Paling ya kebanyakannya sih kalau tidak satu, dua, tiga jarang, empat apalagi. Nah, jadi intinya bahwasannya mubtada harus satu, khobar mubtada itu boleh lebih dari satu. Nah, itu untuk keterangan mubtada
dan khobar mubtada yang lebih dari satu. Semoga bisa difahami.